musim, melainkan kondisi pikiran, untuk menghargai kedamaian dan niat baik, untuk menjadi berlimpah dalam kasih setia, adalah memiliki semangat Natal yang sejati. Calvin Coolidge. 2000 tahun silam, Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kabar sukacita. Dan saat ini tugas kita bersama, semangat muda, semangat memberitakan Injil. Selamat Natal bagi semua kita yang hadir pada saat ini. Kita akan masuk dalam ibadah pada saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau pada saat malam Natal ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan, kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk merayakan Engkau. Kami mau siap Tuhan merayakan sukacita Natal pada saat malam hari ini bersama-sama dengan sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk merasakan dan masuk dalam sukacita yang luar biasa pada saat malam hari ini. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah.
masih belum kedengeran nih. Haleluya. Puji Tuhan. Bilang kanan kirinya selamat Natal ya. Akhirnya kita ketemu juga di Natal ya. Banyak yang tidak kelihatan, yang jarang kelihatan, kita berjumpa di tempat ini. Amen. Saya percaya ini adalah perjumpaan bukan yang terakhir. Oke? Kita bilang kanan kirinya siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan. Saya akan mulai sebentar lagi dengan semua yang dari suara keras. Mari kita memuji Dia. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menang pimpinannya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semua yang bukan lagi nyatakan kemuliaannya. Bukan lagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut terpenuh dan lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan pada segala raja. Katakan sekali lagi, mari kita semua, mari kita semua, mari umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh dan lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit lagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, katakan ku bebas, bebas, bebas. Haleluya. Ku telah bebas, bebas oleh kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa-Nya. Aku bebas, katakan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas oleh kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya. Aku bebas oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semangat, kita bersuka cita untuk merayakan Natal pada saat malam hari ini. Kita nyanyikan pujian, Dia lahir untuk kami. Dia bukan lahir buat saya saja, tapi
kita, Dia lahir buat kita semua. Pada saat malam hari ini, haleluya, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia hidup mengarah, Dia turun bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kita semua. Amin. Dia lahir bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus kami, Dia Yesus kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan penampilan persembahan tarian dari gereja. Here we go. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Woo! Get up, get up, get up and tell the world. Come on. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up and tell the world. Yeah. Woo! So get up and tell the world. You gotta get up, some people haven't heard. Yeah, Jesus paid the price so we could have eternal life. Oh, get up and tell the world. Oh, get up and tell the world. Oh yeah. You gotta get up and tell the world. Yeah. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi Engkau memberikan persembahan, biarlah Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang
bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa dari Raja Mulia. Kuasa dan Raja Mulia menangkan musuh di bawah kakiku. Aku pakai kuasa dan Raja Mulia. Allah ada bersamaku, tak jadi lawanku. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dia Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa dan dengan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sekarang silakan Tuhan pakai berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita lebih dari pemenang bersama Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ingatkanlah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Sejak awal saudara dan saya sudah ditetapkan Tuhan sebagai pemenang. Jadi Tuhan, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh hamba Tuhan, Roh Kudus sudah menyampaikan pesan untuk kita semua malam Natal ini, dan kita percaya untuk kita teruskan melalui tema yang ada, semangat muda, semangat memberitakan Injil. Ini boleh menjadi pesan kita apapun kondisi di depan, tetapi untuk memberitakan Injil jangan sampai kita berhenti. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Hari ini ada
Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, bukan karena kuat dan tenaga kami Bapa, tapi kami tahu karena kasih anugerah-Mu Tuhan di hidup kami. Kami ada malam hari ini, kami boleh bersukacita. Kami bersyukur karena Tuhan baik dan luar biasa di hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, pada perayaan malam Natal kami Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan Yesus yang baik. Dan hati kami rindu ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Apapun yang menjadi pesan daripada firman-Mu malam hari ini Tuhan, kami akan bawa pulang supaya kami Tuhan menjadi berkat di luar sana Tuhan. Kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan di luar sana Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu malam hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami semua sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini, jamah hati kami Tuhan, jamah seluruh hidup kami Bapa. Kami mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan membentuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami alaskan doa kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta Paul Edi. Waktu dan tempat sampai sini. Haleluya. Karena mayoritas orang Batak saya pakai shalom, saya pakai horas. Gak ada horasnya di sini. Horas. Habis beras makan gabah. Gak ada yang makan gabah. Dipelihara oleh Tuhan. Ya. Tema di sini coba kita baca bersama-sama 2, 3. Semangat muda, semangat memberitakan Injil. Kalau saya katakan semangat muda, saudara sambut dengan kata-kata berikut ya. Saya akan mulai ya. Semangat muda, semangat memberitakan Injil. Nah, semangat muda saudara jawab semangat memberitakan Injil. Sekali lagi. Semangat muda, semangat memberitakan Injil. Sekali lagi, semangat muda, semangat memberitakan Injil. Sekali lagi, semangat muda, semangat memberitakan Injil. Ya, kalau saudara lihat pohon ini aneh bin ajaib, tapi saya senang. Kalau di Eropa, Natal selalu berbentuk pohon. Tapi tahun ini saya lihat di Denmark itu adalah satu keturunan Yahudi yang berangkat dari Timur Tengah, dari sana dari 12 suku. Saya lihat dia punya pohon Natal aneh. Ya, udang-udang lobster yang dikirim dari Indonesia, kemasannya dia tata, dia susun, kemudian dia taruh pernak-pernik ini lalu dipasang lampu. Itulah pohon Natal di Denmark, Copenhagen. Ya, padahal mereka yang lebih dahulu, daerah sana yang lebih dahulu merayakan Natal, artinya yang mencetuskan Natal itu ya. Nah, kalau kita punya pohon Natal seperti ini, saudara mungkin aneh memang. Tapi saya mau tanya, kalau saudara lihat di sini apa yang mendominasi pohon ini? Daun atau kayu? Daun atau kayu? Jemaat Immanuel Sukapura lolos dari maut, dari lubang maut, dari kematian akibat COVID-19 selama 33 bulan. Saya hitung mulai COVID melanda Jakarta, kita bisa lolos dari maut karena apa? Kayu. Coba sambung, kayu apa itu? Kayu salib. Di mana kayu salib itulah kita merayakan hari kematian Yesus, di mana kematian Yesus itu tidak luput dari perjamuan Tuhan. Kita lolos dari kayu salib, bukan karena obat dari dokter, bukan karena punya BPJS, bukan. Kita lolos dari kematian karena kayu salib. Saya bangga dan saya bersyukur anak-anak muda kita semangat, kreatif untuk membuat Natal. Saya harap nanti orang Papua, kalau pulang Papua, mana orang Papua, tadi sini ada orang Papua, bikin di Papua itu pohon sagu, lalu dipersiling. Jangan pakai pohon pinus, pakai pohon sagu. Itu pohon Papua. Saya ingat masih remaja saya,
kurang ada pohon pinus atau pohon cemara, lalu di sana cuma ada pohon pala, ditebang, pohon pala itu ditaruh, dan itu taruhlah lilin, bukan lilin, waktu itu masih pakai bukan pakai lampu ini, tapi pakai lilin atau obor kecil dari bambu. Jadi ya, memang kalau mau ikut model barat, saya lihat pohon Natal yang ada di Kelapa Gading harganya dari 5 juta sampai 30 juta. Mendingan kasih aja buat dana misi, daripada mau beli pohon Natal sebegitu mahal, pakai cuma berapa jam. Ya, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur. Sekali lagi, semangat muda. Semangat memberitakan Injil. Inilah yang kami inginkan. Berapa hari lalu saya sudah diorder oleh Ketua Biro Penginjilan DKI, tolong kami dibimbing, ada hampir 100 penginjil GPDI DKI Jakarta, tanggal 12 atau 11-12 kami minta dibimbing untuk kami bisa punya semangat memberitakan Injil. Saya bilang siap, kalau untuk itu saya siap, ya, karena itu yang Tuhan inginkan. Natal bukan hanya sekedar pajangan, makan minum, pakai bagian baru, pakai ini baru. Oke, kalau memang Tuhan berkati silakan nikmati. Tapi bukan itu tujuan. Tujuan Natal, kalau saya boleh simpulkan tujuan Natal, semangat baru, semangat beritakan Injil. Ketika kita masuk tahun 23, kita punya semangat. Nah, kita akan lihat dalam pembacaan firman Allah pada malam hari ini sesuai dengan tema. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Injil Matius pasal 2, ya, ayat 1 sampai 12. Coba munculkan ayat itu, Soalnya silakan. Saya akan mulai baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12. Bisa? Coba. Saya mau mulai Matius pasal 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan, nah, temanya di atas atau perikopnya orang-orang Majus dari timur. Nah, ini sudah ada, ya. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan orang-orang bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang mempunyai Yuda, karena dari dalam akan menjadi seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Ya, puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya memberikan judul khotbah sesuai tema semangat muda, semangat memberitakan Injil. Ya, sekali lagi, semangat muda, semangat memberitakan Injil. Presiden RI yang pertama Soekarno, dia pernah berkata, berikanlah aku 100 orang muda atau anak muda, aku akan goncangkan dunia. Dan benar apa yang dikatakan. Salah satu dari 100 anak muda yang bisa menggoncangkan dunia yaitu presiden kita. Siapa namanya? Nggak tahu presiden Indonesia. Siapa presiden Indonesia? Sekarang itu dia sudah bicara puluhan tahun yang lalu. Berikanlah satu anak muda. Dan anak muda ini yang saat ini kita tahu namanya Joko Widodo. Dia goncangkan dunia. Bayangkan dia harus kumpul kepala-kepala negara dari G20, itu termasuk Amerika dan negara-negara Eropa, itu tidak mudah. Di masa yang sukar, tapi dia bisa buktikan bahwa dia anak muda. Waktu pidato ini disampaikan, saya nggak tahu tepatnya, saya lupa tanggal berapa. Tapi saya tahu ini adalah doa presiden kita supaya ada muncul anak-anak muda yang akan menggoncangkan dunia. Salah satu presiden kita yang saat ini dia goncangkan dunia. Ya, keadaan ekonomi morot-marit tapi dia tegar. Bahkan dia berani berhadapan dengan WTO. Saya tidak akan ekspor nikel dan bauksit karena kami akan gunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kita akan dihantam oleh negara Eropa. Dia bilang saya tidak pusing. Itulah anak muda. Dia bukan jenderal, anak tukang kayu, sama dengan Tuhan Yesus. Yesus juga anak tukang kayu. Dia bukan jenderal, tapi dia punya semangat. Yesus punya semangat. Bagaimana semangatnya? Dia tinggalkan sorga, datang ke dunia ini untuk lahir di Bethlehem. Itu adalah semangat yang tidak gampang. Kalau orang dari kandang kambing lahir di istana itu suatu hal yang biasa. Tapi kalau orang dari sorga datang ke dalam dunia lahir di kandang binatang, itu hal yang luar biasa. Kalau bukan punya semangat yang kuat, tidak mungkin Yesus akan datang. Ya, yang dia cari siapa? Saya dan saudara manusia busuk ini termasuk saya, bukan saudara. Mau dicari sama Yesus di sorga, siapa kita ini? Saya cuma bilang kalau Tuhan tak panggil saya, dua tempat saya, gembel atau bandit. Ini Polres. Kalau saudara anak baik-baik, orang baik-baik. Ya. Nah, saudara yang kasih, orang kedua, Alexander Agung pada usia 33. Dia bisa mengalahkan seluruh raja-raja yang ada di dunia waktu zaman itu. Dia adalah panglima perang dari Yunani, ya. Dia kalahkan seluruh orang-orang Eropa. Dia masuk Timur Tengah sampai ke India. Dia kalahkan raja-raja dan akhirnya dia menangis. Kenapa? Dia menangis bukan karena kalah. Dia menangis tidak ada musuh lagi yang dia akan hadapi. Itu Alexander Agung. Dia terkenal. Dia meninggal pada usia muda 33 tahun. Tidak ada lagi yang dia bisa lawan. Dan tidak ada lawan yang bisa dia taklukkan. Dia menangis. Ini yang saya ingin pompa kepada jemaat Immanuel. Semangat muda. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno, apa yang dikatakan juga dan dialami oleh Alexander Agung, kita ambil maknanya. Ya. Nah, saudara, kembali kita lihat. Pada zaman itu kita baca dulu Yesaya 60 ayat 3. Sebelum kedatangan orang Majus ke Timur Tengah, bukan ke Timur Tengah, ke Bethlehem, nubuatan sudah muncul. Karena orang Majus dia lakukan ini 700 tahun sesudah Yesaya. Kita baca ayat itu. Yesaya 60 ayat 33. Yesaya 60 ayat 33. Saudara, kita baca ayat itu. 2, 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, itu ayat yang ketiga. Itu ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tapi saya ambil ayat 3. Ya, dia punya kekuatan ayat itu, yaitu raja-raja akan datang pada cahaya terang itu, yaitu orang Majus semangat mencari Yesus melalui bintang. Saudara, ini agak sulit untuk dicerna oleh orang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang saudara tutup mata, saudara berjalan di dalam kegelapan,
Siapkan Google Map, saudara akan diantar ke kiri, ke kanan, bahkan mobil wuling kalau nggak salah. Dia sudah punya, petunjuk. Sopir duduk situ tidur, tekan tombol sampai ke tujuan. Zaman itu nggak ada, saudara. Nggak ada yang akan memberikan petunjuk, dan mereka hanya minta petunjuk bintang. Bayangkan. Tapi karena semangat, mereka ingin berjumpa dengan Yesus yang baru lahir. Mereka melintasi padang gurun, mereka melintasi tempat yang sukar. Dan bintang itu cuma ada waktu malam atau siang. Berarti waktu siang dia diam di tempat, dia tunggu dulu. Adakah bintang, baru dia bergerak jalan. Kalau malam dia bisa jalan karena ada bintang. Kalau siang enggak. Tapi semangat yang dimiliki orang Majus itu yang saya akan angkat untuk saudara lihat supaya kita tiru. Orang Majus itu bukan orang Yahudi. Kalau dalam saya lihat di kamus, saya lihat itu orang Majus itu ada dibilang orang ahli nujum, ada dikatakan orang ahli raja-raja, dan ada yang bilang dia adalah orang-orang ahli perbintangan. Saya ambil ahli perbintangan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan keahlian mereka, ya, tradisi orang Majus dari timur adalah atau raja-raja atau ahli perbintangan, ya. Kalau dalam bahasa asing, bahasa Inggris, wise men adalah orang-orang yang bijak, datang mau sembah pada Yesus. Itu tujuan mereka. Ada seorang raja yang baru lahir. Mereka cari, kalau saudara lihat, mereka datang sampai ke Yerusalem. Raja Herodes waktu itu yang menjadi raja bingung. Saya raja di sini, kok ada orang bilang ada raja yang baru lahir. Siapa dia? Tolong cari tahu dan beritahu saya. Coba bayangkan orang Majus ini. Mereka bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Karena kekristenan itu baru abad ketiga. Jadi mereka orang buta. Tapi dalam hati mereka sudah punya satu feeling. Ada seorang yang akan lahir untuk menyelamatkan kami manusia daripada kehancuran. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat ya. Coba kita lihat dulu ayat berikut. Lukas 1 ayat 39-45. Lukas 1 39-45. Lukas, cepat. Injil Lukas. Coba lanjut. Lukas 1. Kita baca bersama-sama saudara, 2-3. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pedungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kisah ini, Maryam datang berkunjung kepada Elisabet karena mereka ada kekerabatan. Tapi ketika mereka berjumpa, ya, saudara lihat di situ. Ketika mereka berjumpa, ya, apa yang terjadi? Ternyata bayi yang ada di kandungan dari Elisabet melompat. Nanti saudara lihat ya. Ada relevansi sebentar dengan ayat-ayat di hadis dan ayat-ayat di QS. Dia melompat. Untuk apa? Dia bersyukur berjumpa dengan Yesus. Dia bersyukur itu bayi masih dalam kandungan. Ya, kalau saudara saat ini saudara melompat bajar sudah gede, ya sudah gede. Tapi ini masih dalam kandungan. Ya, saya membaca ada beberapa referensi dalam hadis Nawawi dan Arabi bin Abbas dan kawan-kawan menceritakan ibu Yahya yang namanya Elisabet. Kalau dalam Al-Quran namanya Aisyah. Ya, berkata pada Maryam, ini Yahya atau ibu Yahya Elisabet berkata kepada Maryam atau ibu Yesus, sesungguhnya anak yang ada dalam perutku bersujud kepada anak yang ada di dalam perutmu. Ini lebih tajam dari Al-Quran. Memang orang Kristen itu memang terkenal
bersuka cita, memang itu lompat-lompat gembira, betul. Ya. Nah saudara lihat, saudara-saudara kita, mereka perbanyak, mereka sembahyang karena itu sujud. Sujud kepada siapa? Mereka ingin bersujud kepada Allah. Nah bayi yang ada di dalam kandungan daripada Elizabeth atau Aisyah, yang namanya Yahya atau Yohanes, dia sujud. Kalau dalam Lukas dia melompat, tapi dalam terjemahan mereka ini sujud, masih dalam kandungan. Bayangkan saudara, kekuatan daripada Isa Al-Masih. Ya, zaman sekarang kalau yang ada begini orang bilang, ini jampe-jampe, ini ada setannya. Masa masih dalam kandungan, ketemu bayi yang ada di sebelah sana, yang di sini kandungannya dia sujud. Tapi ini kebenaran. Ini bukan karang-karang. Alkitab mengatakan melompat, Al-Quran mengatakan sujud. Untuk apa? Perayaan ini. Ini. Nah, saudara, kita lihat lagi, ya. QS 19 ayat 33. Dia katakan di sana. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Semoga dilimpahkan juga kepada hari wafatku. Kesejahteraan itu dilimpahkan kepada hari kebangkitanku dan pada hari aku hidup kembali. QS 19 ayat 33. Ya. Semoga. Ya. Artinya diberikan satu dorongan kepada orang yang membaca ini, ya, supaya mereka memberikan satu penghormatan kepada kelahiran Yesus, kepada kematian Yesus, kepada kepada kelahiran kebangkitan Yesus dan hidup kembali. Itu sebabnya kalau saudara lihat di kalender, kalau Januari karyawan, kalau lihat di kalender pertama apa yang dia lihat? Tanggal merah. Salah satu yang membuat tanggal merah itu apa? Kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan, betulkah? Itu sebuah sejahtera bagi karyawan. Ya. Nangis karyawan, saya termasuk karyawan. Kalau dapat koran, dapat kalender pertama saya nggak lihat yang macam-macam, tanggal merah. Ini tanggal merah. Wah, langsung menyenangkan. Hari-hari dari Tuhan Yesus itu menyenangkan. Ada kesejahteraan di sana. Waktu lahirnya, saudara lihat. Waktu kematian juga itu ada kebahagiaan di sana. Kemudian waktu bangkitnya, waktu dia hidup kembali, dia naik ke surga, itu ada sukacita. Nah, lanjut lagi saudara. Dalam QS 3 ayat 45, di sana dikatakan Isa itu terkemuka di dunia dan akhirat. Isa masih terkemuka di dunia dan akhirat. Jadi kalau saudara semangat percaya kepada dia, pada waktu di akhirat dia akan tentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Bukan karena saudara punya korban, saudara punya pemberian banyak lalu menentukan, bukan. Yang menentukan dia. Itu sebabnya dekat-dekat ke Yesus ya. Tony, jangan jauh-jauh ya. Ya, bapak-bapak dekat-dekat dengan Yesus ya. Jangan jauh-jauh supaya sayangi istrimu. Jangan istrimu waktu lihat cantik ya dipuja-puji, tapi kalau sudah kempes atau gembrot, yang tetangga itu yang lebih bagus. Bapak-bapak termasuk saya bapak. Saya nggak bilang bapak yang lain, saya ini bapak, ini Polres, ini bapak. Masih normal. Makanya jaga kalau ada istri, jaga. Kalau ke rumah sakit bawa dia. Saya nggak pernah biarkan istri saya kalau ke rumah sakit diantar orang. Saya cuma suruh, tapi saya sudah atur duluan. Jangan sembarang. Kalau mau rawat dia, saya nggak bawa dokter laki-laki, cari dokter perempuan. Jangan sembarang jama istri saya. Tapi banyak pria-pria ya jangan sana. Pergi cari sama siapa pakai Grab, silakan dong. Di Grab dia suruh dengan pria yang di Grab, bukan saya larang, bukan. Tapi wanita adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh Yesus. Karena Yesus lahir karena keinginan pria atau keinginan Roh Kudus. Baca, saudara lihat tadi di Elizabeth, Roh Kudus yang membuat kandungan di dalam diri daripada Maria sehingga lahirlah Yesus. Itu sebabnya pria-pria, wanita-wanita, engkau hanya
adalah engkaulah yang sangat dipikirkan oleh Tuhan. Bayangkan di Afghanistan, saya baca, mengerikan. Anak-anak muda tidak boleh sekolah, tidak boleh kuliah, biarin bodoh di rumah. Menyeramkan. Negara ini mundur 100 tahun mundur. Seolah-olah wanita tidak berhak hidup di Afghanistan. Tapi bersyukur Indonesia, kita punya hak yang sama, di mana wanita boleh belajar, wanita boleh jadi presiden, wanita boleh jadi menteri. Kalau Anda wanita-wanita hidup di Afghanistan, jangan pikir Anda akan menjadi orang hebat. Diterungku. Yesus lahir, salah satu dia akan bebaskan wanita. Karena pada zaman itu wanita disiksa. Dan itulah yang mereka transfer masuk ke zaman sekarang. Wanita tidak punya harga. Makanya wanita bisa, pria punya istri 3, 4, 5 dan seterusnya. Coba-coba kalau istri dia punya piaraan 2, 3 pria, mau nggak? Saya mau tanya laki-laki di sini, mau nggak? Nggak mau kan? Makanya jangan. Alkitab itu sudah paling benar. 1 suami, 1 istri. Tidak bisa ada lebih. Karena tidak ada orang yang bisa ada. Ya, ini Alkitab. Saya nggak bicara yang lain-lain, saya bicara Alkitab. Karena Yesus bilang 1 tambah 1 1. Ya, bukan 1 tambah 1 2 dan 3 dan seterusnya. Nah kita lihat lebih jauh. Ya, apa yang dikatakan di sini? Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Kita balik. Matius pasal 2. Hanya Yesuslah yang menjadi pemerhati utama dalam hidup wanita. Karena waktu kematian dan kelahiran Yesus yang paling berperan itu adalah wanita. Ya, kita lihat sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus bersemangat menceritakan dan mencari Yesus walau tantangannya berat. Saudara, ada di tempat ini ibadah tantangan tidak mudah. Tempat ini tidak boleh kita ibadah. Itu sebabnya dijaga oleh TNI dan Polri. Saya bersyukur mereka tahu bahwa kita adalah orang Indonesia yang berhak untuk beribadah. Masa orang lain bisa ibadah, kita tidak bisa? Tidak ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hak sama. Itu sebabnya saya bersyukur saya orang Indonesia. Kalau saya di Afghanistan tidak bisa, saya akan ibadah seperti ini. Ya. Nah kita melihat orang Majus bersemangat menceritakan atau mencari Yesus, walaupun menghadapi tantangan berat. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, memasuki tahun 23, tahun gelap kata presiden kita. Dunia pun berkata tahun gelap. Bahkan saya berdoa beberapa bulan lalu, itu sebabnya saya masuk di dalam pohon doa. Tolong didoakan kita semua, karena tahun di akan datang kita akan masuk dalam terowongan gelap. Dan terowongan itu tidak ada yang punya sinar kecuali sinar Kristus yang akan menerangi kita lewat terowongan itu. Terowongan itu takut dia akan datang. Ya, tidak ada orang yang tahu bagaimana saya tahun depan. Tapi dari awal saya doakan, Tuhan tolong berikan kami sinar, berikan kami terang, berikan kami petunjuk seperti orang Majus. Mereka rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Itu sebabnya mereka lihat terang. Mereka berjalan di waktu gelap, mereka berjalan di padang gurun, mereka berjalan di tempat yang luas. Padang gurun itu Daud katakan berbicara mengenai kematian. Padang gurun. Nah, orang Yahudi melintasi padang gurun itu bukan cuma 1-2 kilometer, ribuan kilometer. Menurut tradisi katanya orang Majus ini orang kalau tidak dari Babel, itu orang dari Persia. Coba bayangkan, Persia datang ke Bethlehem, itu tidak perjalanan cuma 1-2 hari, itu jauh perjalanan. Tapi mereka punya tekad, semangat. Apapun yang terjadi mereka ingin jumpa dengan Yesus. Saya bersyukur saudara, tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu, kita menghadapi tantangan yaitu COVID. Tapi kita punya satu kerinduan, kita mau selamat, kita mau ditolong, kita mau diberkati. Makanya saudara cari Yesus. Sehingga saat ini belum ada satu kali saya bawa jemaat Immanuel pergi kemana? Rorotan, jenazah dikuburkan.
Saya itu bicara di wali kota loh. Jangan saudara kira cuma saya bicara di sini. Pak Wali, kami di sini bukan menantang COVID, tapi saya suruh jemaat ibadah terus selama 33 bulan. Itu banyak Yobel dengar saya bicara. Wali kota. Yang jaga kami Pak, bukan obat, bukan Bapak Presiden, bukan Bapak Menteri, bukan obat, tapi yang jaga kami Tuhan Yesus, Isa Al-Masih. Karena justru kami demikian, kami pergi doakan rumah sakit yang orang-orang kena COVID di jalanan, pasar-pasar, kaget semua mereka. Ini ada orang aneh, ajaib. Tapi saya mau bilang ini yang kasih tahu, yang jaga kami Tuhan Yesus, Pak Wali. Bukan siapa-siapa. Ya, itu sebabnya saya kasih tahu Pak Wali, kami orang Kristen itu harus dijaga. Kami diberikan kesempatan. Saya buka lagi ayat, buka Lukas pasal 11 ayat 24. Kalau orang Kristen itu tidak dijaga, tidak dibina, tidak diajarkan kebenaran, maka dia akan jadi liar. Tahu nggak orang Kristen kalau nggak dibina? Berapa setan yang kuasai dia? Berapa? 8. Itu sebabnya saudara lihat didominasi siaran di televisi oleh orang Kristen yang dikuasai 8 setan. Saudara sebutkan siapa dia? Itu kalau orang Kristen tidak dibina, jahatlah dibilang. Sampai saya bilang, Pak, bukan saja dari orang dari Islam, saya bilang, ia akan jahat. Orang Kristen akan jahat luar biasa kalau tidak dibina. Itu sebabnya izinkan kami untuk berada juga. Ya, saya bilang terang-terang. Bangsa-bangsa seperti ini kalau dipas liar jadi liar. Ya. Tapi syukur ada Tuhan Yesus yang menerangi hati, membuat saya menjadi manusia yang mengasihi sesama manusia, bukan untuk membunuh. Saya tidak pernah suruh saudara bunuh, tidak. Bahkan mereka saya bilang kasih mereka, doakan mereka. Kalau orang sakit datangi, doakan, jangan bilang mampus lu, mati lu, nggak pernah. Itu ajaran dari Yesus. Kasih, dan kasih itu harus ditebarkan. Bukan hanya untuk diri sendiri orang Kristen, harus ditebarkan. Dan kasih itu bukan hanya mengasihi orang yang dekat, tapi mengasihi musuh. Gak ada amin. Susah kan memang mengasihi musuh, tapi itu ajaran Yesus. Karena apa? Dia punya semangat mengalahkan hukum dunia ini. Hukum dunia ini gigi ganti gigi, mata ganti mata, jiwa atau nyawa ganti nyawa, tapi Yesus tidak. Dia mengasihi musuhnya sekali. Nah itu sebabnya saudara kita lihat bagaimana orang Majus bersemangat mencari Kristus. Mereka berhadapan dengan Herodes. Nah saudara, Herodes itu bukan raja baik, raja yang ganas, raja yang sadis, raja yang bengis. Siapa saya bilang bengis? Ketika orang Majus tidak kembali memberitahu bahwa Yesus, ya mereka sudah ketemukan, orang Majus langsung pulang. Herodes langsung mikir, bagaimana saya mesti cari anak yang baru lahir itu? Nggak ada yang memberitahu, langsung dia perintahkan. Anak-anak di bawah 2 tahun bantai, bunuh. Tidak ada HAM di sana. Herodes tak tahu HAM karena dia raja bengis. Dan akhirnya kita lihat kisah. Yesus harus dilarikan kemana? Ke Mesir. Untuk meluputkan Yesus dari pembunuhan yang direncanakan oleh Herodes. Karena dia adalah raja yang bengis. Ya. Tetapi kita melihat dalam kisah yang kita baru baca tadi, orang Majus semangat beritakan Injil. Matius 28 belum ditulis waktu itu, tapi mereka sudah punya semangat. Matius 28 katakan, pergilah beritakan Injil, jadikanlah seluruh bangsa murid. Dia belum tahu ayat itu saudara, belum. Majus belum tahu. Tapi di hatinya punya semangat. Yesus ini harus diceritakan, Yesus ini harus diberitakan, Yesus ini harus disampaikan. Susah atau senang, mau atau tidak mau, harus Pak. Nah inilah, itu sebabnya orang Majus sampai saat ini disebut nama mereka. Dia bukan keturunan Yahudi, bukan. Ya, orang kafir. Nah kalau saudara mau tahu sekarang, para Kedar Nebayot sekarang yang menginjil, sekarang bukan orang Kristen. Orang-orang Kedar Nebayot yang gigih sekarang beritakan Injil. Begitu gigih mereka. Ini nubuatan yang dikatakan oleh Yesaya. Mereka akan datang kepada terang dan mereka tidak tedeng aling-aling. Ya.
tetapi semangat beritakan Injil. Kalau kita boleh hidup di Jakarta, ini bukan kebetulan, tapi Tuhan butuh saudara untuk punya semangat beritakan Injil. Gak ada keluargamu, di temanmu, di pasar, di mana. Ini tugas kita hanya cerita. Gak usah tahu mau bagaimana jadinya, cerita saja. Urusan belakangan, itu urusan. Saya mau tanya, kalau saudara tanam jagung, waktu saudara tanam jagung, saudara tahu gak prosesnya, bagaimana dia bisa berbuah? Gak ada, kan setelah tanam pulang tidur. Tinggal tunggu kapan makan kokole. Kalau orang Manado bilang, kapan mau makan itu jagung muda digoreng atau dibakar. Tinggal tunggu, kita gak tahu prosesnya. Yang penting saudara tabur di sekolah, di kampus, di pasar, tabur kebaikan, tabur Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengajar kejahatan, dia selalu mengajarkan kebaikan, kasih. Taburkan itu dengan semangat yang tinggi, saudara. Ya, supaya pada waktu saudara nanti akan berhembuskan napas yang terakhir, saya nggak tahu gimana. Tapi saya berdoa, Tuhan, tolong saya. Karena banyak orang bilang, Pak, ikut aja asuransi ini bayar sekian. Aduh Tuhan, tolong saya mau kasih misi aja. Ikut asuransi kata supaya kalau mati enak. Mana mati enak sih? Bener gak mati gak enak? Mati juga gak enak. Gak ada. Cuma saya bilang, Tuhan kalau izinkan saya punya permintaan dan doakan itu. Terus saya mati jangan lama-lama di rumah sakit. Jangan lama di rumah. Biar Tuhan ambil aja. Sementara saya beritakan ini supaya gak bikin susah siapa-siapa. Itu saya punya doa. Kiranya Tuhan dengar. Ya. Kan saya ditawarin, tolong asuransi 1 miliar. Nanti bisa jamin untuk 5-6 tahun. Iya, kasihan. Sedangkan uang misi, uang kolektor aja nggak cukup, mau kasih misi lah. Mau kasih asuransi. Dan saya mesti rampok si Uli. Bayar saya sampai. Dia bilang enggak, cukup aja BPJS. Pengharapan kita dari Yesus. Kalau ada ikut asuransi, jangan saya saudara batal karena saya suruh. Enggak. Lanjutkan saja, lanjutkan. Karena itu juga ada satu hal yang bisa menolong di sisi yang lain. Tapi itu untuk syarat. Saya tidak langsung fokus ke sana. Saya kembali lagi kepada Matius 2 ayat 10-11. Nah, saudara lihat. Matius 2 ayat 10. Ya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Majus bersukacita, sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Mereka, saya katakan, lebih daripada Argentina. Siapa yang penonton Argentina yang keras di sini? Angkat tangan. Saya baca di koran, ada orang karena Messi kalah di babak awal dari Arab Saudi. Kenapa Argentina kalah? Nangis. Yesus yang sudah mati di sana tidak pernah ditangisi. Waktu Argentina menang, ada yang sebagai koran matanya merah. Kenapa? Saya sangat mengagumi itu Messi karena dia juara yang membawa Argentina menang. Bukan Yesus yang kasih makan, yang kasih kepada kita sehat, yang ditangisi karena kebaikannya. Messi yang kita tidak tahu apa dia masih ada tahun depan atau enggak ada yang tahu, enggak ada. Yesus hidup, amin. Yesus hidup. Kalau kita mau tangisi Yesus dengan semangat. Terima kasih Tuhan, saya orang berdosa. Dosa saya diampuni ketika Engkau datang di dunia ini. Dosa saya dihapus dan saya punya kesempatan untuk masuk surga. Ya, bangga kepada Messi, tapi Messi tidak bawa Anda ke surga. Siapa yang bilang Messi bawa surga? Kalau angkat tangan, saya juga mau daftar. Kalau angkat tangan, sampai begitu histeris, bangga kepada bintang sepak bola. Saya memang darah olahragawan. Maka saya satu tuh juara PON, sprinter di Medan. PON kedua. Saya dalam diri saya memang saya tadinya masuk olahraga, tapi Tuhan belokkan saya di bidang yang lain. Tapi saya bersyukur, ya. Saya senang dengan olahraga, ya. Tapi bukan terlalu itu yang diutamakan. Yang kita harus punya semangat, kita sembah, kita ikuti kemauannya adalah Alkitab. Ya, saudara lihat, saya tidak menghakimi. Sepak bola beberapa bulan yang lalu memberikan orang mati tiba-tiba. Di mana? Di mana? Sepak bola memberikan orang mati tiba-tiba, ratusan orang. Di mana? Kejuruan kan? Lagi ore keluar mayat. Saudara,
Jingkrak-jingkrak, oleh-oleh, kalau keluar sampai jadi mayat itu masuk surga. Amin. Kalau mati di kanjuruhan itu nggak tahu kemana perginya. Ya, bintangnya itu kan nggak akan lihat Anda sudah sekarat, enggak. Kalau Yesus, kalau Anda sekarat, dia datang dan dia akan membabat luka. Itulah Yesus. Itu sebabnya kita harus punya semangat untuk beritakan Yesus. Karena itulah tujuan kita dipanggil, diselamatkan, bukan hanya untuk berpesta pora untuk Natal, tapi kita disuruh pergi beritakan kasih Kristus, beritakan kebenaran, beritakan kebaikan Tuhan, supaya orang lain yang ada di luar sana mereka juga boleh tahu siapakah Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada kepastian selamat. Amin. Hanya di dalam Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi, ada kepastian selamat. Di luar itu tidak ada mudah-mudahan. Apa tadinya mudah-mudahan? Insyaallah. Moga-moga, mogok dan gagal. Semoga ya. Kita tidak mudah-mudahan. Percaya Yesus pasti masuk surga. Amin. Berikan kita buat Tuhan Yesus. Kondisi baik, ya cukup ya. Besok mau disambut lagi saya. Ya cukup, ini sudah, tak lagi dia angkat ini. Sudah selesai. Terus mau nih, majulah, nyanyi terus. Maju saja. Coba lagu lama. Tapi saya ingin memberikan semangat kembali kita supaya kita tahu, untuk mundur tidak ada senjata, tidak ada pembela, tetapi untuk maju ada pembela. Siapa? Roh Kudus akan menolong dan membela. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Terus, ini nadanya. Maju saja, Tuhan. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Majulah, jangan tersohor. Matahari majulah, Yesuslah ada sebelah, lebih baik di suasana. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah pergi tidak akan kembali dengan sia-sia, tidak akan kembali dengan percuma. Tapi firman itu akan sampai kepada tujuan, mengingatkan kami supaya kami punya semangat menghadapi hidup ini. Kami tidak putus asa, kami punya pikiran yang positif menghadapi tantangan. Karena ketika kami menghadapi tantangan dengan semangat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, maka semangat itu akan mengalahkan penderitaan apapun yang kami hadapi. Bersama Yesus kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pembaca. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Gembala untuk maju ke depan sebelum menyalakan lilin, dan juga Ketua Panitia Natal Saudari Diana Ulimanuru, dan mewakili Kadep Kepala Departemen Bapak Sosiawan Komara, dan perwakilan jemaat oleh Ibu Simatupang.
kecil mungil hadir 2000 tahun silam dari pasangan Maria dan Yusuf untuk menyampaikan satu harapan buat kita semua. Lilin yang sedang dinyalakan di depan mungkin tidak besar, tapi sebentar lilin ini akan disambar kepada semua jemaat. Kita akan melihat terang ini akan menyinari ruangan yang gelap pada saat malam hari. Kita nyanyikan pujian Malam Kudus. Bintangmu
Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau di malam Natal ini kita boleh merayakan sukacita bersama-sama dengan keluarga dan keluarga jemaat GPDI Immanuel Sukapura. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Lampu boleh dinyalakan kembali dan lilin-lilin bisa dimatikan. Ya. Kita akan memperhatikan dan melihat penampilan persembahan ujian dari Yuji, anak-anak muda. Ya, waktu datang Pak, saya persilakan. Kami dari Unbreakable Generation atau Yuji akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Karena Cinta.
Selanjutnya kita akan melihat penampilan dari ibu-ibu muda, ibu-ibu Hosana yang selalu bersukacita.
penampilan terakhir kita akan lihat dari Joyful Dancer. Saudara diberkati dengan penampilannya. Iya, kita bersyukur mereka sudah mempersiapkan dari beberapa waktu yang lalu dan kita percaya semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyerahkan bingkisan, ya. Saya undang seksi acara untuk standby di depan. Saya panggil yang pertama Bapak dan Ibu Gembala maju ke depan. Ini luar biasa, sampai baju dan kadonya sama. Luar biasa, dipersiapkan. Ya, ayo, foto ya. Kita hitung 1 sampai 100. Oh, enggak ya? Tolong dong. Iya, puji Tuhan dari jemaat untuk Bapak Ibu Gembala terkasih. 1, 2, 3. Oke,
Selesai. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Kemudian pengerja-pengerja yang merasa pengerja-pengerja GPDI Immanuel Sukapura maju ke depan. Ada Andreas, ada Valon, ada Nathan. Silakan maju ke depan. Ada Maria. Ya, silakan maju untuk menerima bingkisan. Oke, berikutnya seluruh kepala departemen bisa maju ke depan untuk menerima bingkisan. Inilah para kepala departemen yang membantu Bapak Ibu Gembala dalam menjalankan setiap tugas-tugas untuk penyelenggaraan kegiatan jemaat. Mari buka masker. Dan mewakili ibu-ibu janda yang akan diwakilkan oleh Ibu Rumiati. Nah, puji Tuhan. Ya, foto dulu ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Itu bisa. Ya, puji Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia, Saudari Diana Uli Manurut S. Oke. Shalom semuanya. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua, karena pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama merayakan malam Natal GPDI Immanuel Joyful Sukapura. Yang mana tema Natal kita pada malam hari ini, pada tahun ini kita mengusung tema yaitu Semangat Muda, Semangat Memberitakan Injil. Jadi kita sama-sama tahun 2023 diingatkan kembali untuk mau semangat memberitakan Injil. Nah, sehubungan dengan perayaan Natal ini, saya mewakili segenap panitia Natal GPDI Immanuel Joyful mengucapkan terima kasih yang banyak sekali kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, kepada Wakil Gembala di tempat ini, Bapak Sosiawan Komara beserta istri Ibu Hana Komara, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf kegembalaan di tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tamu-tamu undangan yang hadir pada malam hari ini dari GPDI El Shaddai. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap sidang jemaat, keluarga jemaat baik dari GPDI Immanuel Sukapura, GPDI El Shaddai maupun GPDI Angkasa yang sama-sama telah hadir pada malam hari ini untuk menghadiri perayaan Natal GPDI Immanuel Joyful Sukapura. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada segenap aparatur keamanan, pihak-pihak keamanan yang membantu menjaga sehingga Natal malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada institusi kepolisian, institusi TNI, Satpol PP, Pokdar, dan ormas-ormas yang hadir pada malam hari ini. Kami dari panitia juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mensupport baik dalam hal doa, daya maupun dana untuk membantu kami panitia dapat mensukseskan kegiatan Natal pada malam hari ini. Dan saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan panitia atas kerjasama selama ini. Disadari atau tidak disadari, pastinya selama perjuangan untuk mewujudkan Natal kita pada malam hari ini, banyak suka dan duka yang kita lewati. Banyak terjadi kesalahpahaman di antara kita panitia. Banyak terjadi perbedaan pendapat, ketersinggungan, sikap maupun perkataan yang ada. Tapi kita tahu kalau hal itu timbul karena semangat yang berbeda-beda dari setiap kita. Oleh sebab itu, kita tinggalkan semua itu dan bersukacita untuk merayakan kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri ibadah Natal pada malam hari ini, saya
selaku Ketua Panitia Natal, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua jemaat yang hadir pada malam hari ini apabila merasa belum puas atas pelayanan kami, suasana acara, fasilitas, maupun kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk segalanya. Sebelum ucapan terima kasih ini saya akhiri, boleh saya izin pantun sebentar ya? Jalan-jalan ke Rusia bersama teman berangkat pagi-pagi. Semoga kita panjang usia supaya bisa Natalan bersama lagi. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Luar biasa ini. Mana ibu bapak Ukraina? Ya, puji Tuhan, sukacita boleh dirasakan oleh semua. Ya, kita boleh ada sampai saat ini, malam ini kita bersukacita, cuaca yang baik, ya, tidak terlalu panas, tapi gerah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga sidang jemaat Tuhan GPDI Immanuel Joyful Sukapura. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan selesaikan ibadah Natal kita. Kita nyanyikan pujian layak dipuji, disembah, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia. Layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia, nama-Mu besar bermulia. Dan segala sukses dan berbahagia untuk Tuhan. Nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang berkuasa sorga bumi, nama yang menyelamatkan, nama yang memberikan kami semangat untuk hidup meskipun melalui tantangan, persoalan, sakit penyakit, tapi nama ini membuat kami tegar menghadapi semuanya itu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tinggalkan kami sesuatu yang berharga, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang dapat memberikan kekuatan, penghiburan, dan memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa. Berkati korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu. Semua korban yang telah dikorbankan oleh panitia sudah bekerja keras sekian bulan. Mereka sudah berusaha sampai jauh malam, bahkan sampai istirahat di sini karena mereka mengejar supaya acara ini terlaksana. Semua tenaga, pikiran, perasaan, dana, doa yang sudah dikorbankan oleh umat-umat-Mu, jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Mereka akan pulang dan hari-hari yang akan datang mereka akan melihat berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup mereka. Karena tidak ada sesuatu yang kami berikan kepada Tuhan lalu Tuhan tidak akan mengembalikan. Tuhan tidak akan memberkati kembali. Tuhan akan melupakan janji untuk kami. Semua akan dipenuhi. Dan Kau akan berkati kami 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda.
aparat keamanan yang membantu keamanan terlaksananya Natal malam hari ini, dari Polri, dari TNI, dari Satpol PP, dari Ormas, dari security lingkungan, dari masyarakat yang ada. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan kesehatan juga buat mereka, keluarga mereka, berikan senantiasa pertolongan menghadapi hari-hari yang sulit, supaya mereka juga bisa ditolong oleh Tuhan. Ini doa kami buat kekasih-kasih kami yang sudah mengambil waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin apa saja yang mereka sudah korbankan untuk membantu kami sehingga terlaksananya perayaan Natal malam hari ini. Berkati Presiden kami, berkati pejabat gubernur kami, berkati wali kota, camat, lurah, RT, RW, dan lingkungan masyarakat yang ada di Sukapura ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami, biarlah semua korban yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu, materi, waktu, tenaga, apa saja yang mereka sudah berikan, kami percaya Tuhan akan kembali memberkati mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami. Saat ini kekasih-kekasihku pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Selamat Natal 2022 menjelang tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.